Hello again, sahabat KBS TV. Jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah via YouTube kesayangan kita. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Oke, nah, berbicara tentang tenses, ya, sebelumnya kita sudah membedah tentang present continuous tense. Ini sangat erat kaitannya, ya, ketika kalian sudah memahami ya present continuous tense, maka akan mudah bagi kita semua memahami past continuous tense, karena hakikat pemaknaan atau terjemahannya itu sama saja. Oke? Nah, lebih jelasnya seperti apa? Yuk kita bahas. Baik, guys, di sini kami sudah tuliskan ya hal-hal yang perlu diketahui untuk menguasai past continuous tense. Oke, berbicara continuous ini adalah aspek kedua dari tenses. Oke, aspek pertamanya simple dan yang keduanya ini adalah continuous. Nah, untuk mengetahui dia itu bentuk continuous, kita lihat saja cirinya. Apa yang menjadi ciri continuous? Nah, yang menjadi cirinya adalah be yang diikuti oleh verb ing. Oke? Dan inilah ya ciri utama dari continuous. Nah, untuk mengetahui waktunya dia present, past atau future, kita bisa lihat be-nya. Oke, guys? Ya. Jadi dalam aspek continuous ya atau aspek kedua tenses ini, perubahan itu hanya terjadi pada be atau to be. Ya, di present kemarin kita sudah bahas ya, I ya bicara subject verb agreement, I be-nya am, you Dewi be-nya are, she he it, be-nya adalah is. Nah, sama halnya dengan present, past continuous ini juga punya dua be ya yang nanti akan dipasangkan dengan subjeknya atau subject verb agreement ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, kami sudah petakan sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mudah menguasainya ya. Nah, kita patokkan dengan pronoun subject yang 7 ini ya, dimana I ya be-nya adalah was. Oke, you they we be-nya were, bukan where ya, were. Kalau where itu di mana, tapi kalau were adalah to be ya. Kemudian she he it adalah was yang menjadi be-nya. Oke? Jangan sampai keliru, guys. Ya. I was, you were, they were, we were, she was, he was, dan it was. Oke? Nah, dalam bentuk negatif nanti kita cukup tambahkan saja negative word not setelah be. Fungsinya apa? Ya tentunya untuk membentuk kalimat negatif atau negative sentence. Oke? Nah, di sini saya sengaja memberikan bentuk contraction-nya agar teman-teman bisa lebih familiar dan lebih aplikatif ketika menggunakan pattern ini dalam bentuk spoken language atau bahasa tutur. Kenapa?
Karena kultur dalam bahasa Inggris untuk spoken language kita harus menggunakan contraction. Oke? Berbeda dengan written language atau bahasa tulisan. Kalau dalam tulisan kita tidak boleh menggunakan contraction atau penyingkatan. Oke? Nah, was ketika di contraction dengan negative word not menjadi wasn't. I wasn't. Oke? Kemudian kalau were ketika di contraction dengan negative word menjadi weren't. Oke? Were not menjadi weren't. Nah, tapi jangan lupa guys, kalau ditulisnya dia terpisah, maka harus ada spasi dalam penulisannya ya. Jadi harus ada spasi. Menjadi seperti ini. Was not. Dia tidak disambung. Ya. Ada dua kata. Nah, pun sama dengan were menjadi were not. Oke, harus ada spasi. Ya. Jangan disambung, nanti jadi salah. Oke? Sederhana tapi penting. Baik. Nah, itu poin penting berikutnya. Kemudian apalagi selain ciri, kemudian be, ya, dalam bentuk past continuous yang harus kita ketahui pada aspek tenses ini, yaitu penerjemahan. Oke? Agar teman-teman ketika ingin membuat kalimat ya past continuous tense dalam bahasa Inggris ya kalian bisa menuliskannya dengan baik dan benar. Kemudian ketika kalian butuh translate ya kalian pun bisa menerjemahkannya dengan tepat berdasarkan sense meaningnya. Guys, seperti yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, bicara continuous ini adalah aspek yang berfungsi secara umum untuk menginformasikan aktivitas atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oke? Nah, be atau to be ini sebenarnya guys dia meaningless atau tidak ada makna. Dia ini berfungsi hanya untuk menemani verb in agar dia bisa membentuk makna. Nah, tetapi untuk mempermudah dalam penerjemahan, anggap saja was atau were ini bermakna sedang. Saya tulis di sini ya, sedang. Kalau di present kemarin kan I am eating, saya sedang makan. Sama saja halnya dengan past continuous tense ini guys. Apa yang membedakan waktu sedang melakukannya? I am eating ya. Now saya sedang makan sekarang. Kalau kita sedang makannya tadi, kemarin, semalam, 2 hari yang lalu, nah baru kita pakai past continuous tense. I was eating. Ya, sekali lagi saya tekankan di sini, kalau perlu catat di rumah, past continuous tense, ya maknanya adalah sedang. Jadi aktivitas yang sedang dikerjakan di masa lampau atau yang sudah lewat. Oke? Baik. Nah, kata kerjanya juga harus verb in guys. Nggak boleh kita pakai verb 2 ya, verb 1 atau verb 3. Kenapa? Karena memang sudah jadi pola. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ciri ini, kalian nggak perlu lagi hafal rumus-rumus seperti matematika ya yang bikin mumet kepala ya.
Dan itulah banyak yang alergi belajar grammar kan. Nah, kalau teman-teman sudah memahami ciri-ciri ini, kalian nanti akan bisa membentuk rumusnya sendiri tanpa menghafal. Ya, tidak percaya? Kita buktikan. Guys, namanya kalimat pasti selalu dimulai dari subjek. Oke? Inilah subjek. Nah, cirinya continuous apa? Be. Oke, dan inilah be-nya untuk bentuk lampau. Kemudian diikuti oleh verb apa? Verb ing. Iya kan? Nah, setelah kata kerja pasti jatuh objek dan keterangan atau komplement. Ya sudah, kita tinggal tambahkan saja di sini objek plus komplement atau keterangan. Kasih titik, maka dia sudah menjadi kalimat past continuous tense yang baik dan benar, sempurna. Oke, dijamin buat adik-adik yang nanti ya di sekolah sedang ujian terkait dengan ini pasti nilainya 100 dengan syarat pahami baik-baik ini. Oke, kalau perlu diulang-ulang terus videonya ya sampai kalian betul-betul menguasai. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan di sana. Oke? Baik. Ya. Nah, sekarang yuk kita langsung masuk ke contoh. Ya. Nah, di sini ya saya sudah berikan ya contoh ya kalimat past continuous tense baik dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif serta cara menjawab atau short answer-nya. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. They were doing homework. Oke. Ada yang tanya misalkan, tensesnya apa itu? Kalian nggak usah pusing. Ingat ciri. Oh, ada word, ada verb ing. Ya kan? Be verb ing. Oh, kalau ciri be verb ing ini berarti dia continuous. Nah, sekarang waktunya present, past atau future? Oh, kalau word ini punyanya past. Ya sudah. Kalian pasti dengan cepat akan menjawab ini adalah tenses past continuous tense. Oke, guys? Mudah kan? Baik. Nah, terus menerjemahkannya bagaimana? Apa artinya? Nah, ingat kata kunci penerjemahannya yang namanya continuous adalah sedang. They were doing homework berarti maknanya mereka sedang mengerjakan PR. Mau ditambahkan komplement, keterangan tempat, silakan. Misalkan di rumah, at home. Mau dikasih keterangan waktu, ya, misalkan in the morning, monggo. Ya, mudah kan? Oke. Setelah teman-teman sudah tahu, ya, bentuk tensesnya, artinya, ya kan? Kemudian bagaimana cara membentuk negatifnya atau lawan dari kalimat positif? Oke? Lihat, they were bla 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 doing homework. Kalau membentuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan apa? Negative word. Maka kita cukup tambahkan not. Ya, kata not setelah word. Mau di contraction juga boleh, menjadi weren't, it's okay. Tapi ingat, contraction umum digunakan dalam spoken language. Oke, kalau dalam ujian baik tertulis ya maupun dalam writing itu tidak boleh, ya harus ditulis terpisah. Maka artinya mereka berarti artinya menjadi mereka tidak sedang mengerjakan PR atau mereka sedang tidak mengerjakan PR. Mana yang enak? Kembali ke tes lidah kalian masing-masing ya.
kalau kalian memang merasa kayaknya enakan sedang tidak, silakan. Ya, tidak sedang saya lebih cocok, silakan. Yang penting teman-teman memahami ya apa itu past continuous tense. Oke. Nah, gampang berarti kalau negatif sentence tinggal tambahkan not setelah be atau to be. Terus bagaimana? Ada nggak cara mudahnya memahami bentuk interrogatif atau kalimat tanya? Guys, lebih mudah lagi. Kenapa? Nih, lihat. Kalau kita mau membentuk pertanyaan, kita cukup rubah posisi be dengan subjek. Kita tarik be-nya ke depan. Said, oke. They were menjadi were they. Mudah kan? Nah, jangan lupa tanda tanyanya atau question mark-nya. Karena nanti dalam speaking pun intonasi jadi berbeda. Iya kan? Were they doing homework? Nah, seperti itu. Ya. Terus cara jawabnya bagaimana? Guys, yang namanya pertanyaan tenses, ya, ini pola questionnya namanya short answer question atau yes no questions. Jadi cukup kalian jawab yes atau no dulu dan kemudian diikuti oleh subjek dan be-nya. Kalau pertanyaannya were they doing homework, misalkan anggaplah saya tanya ke kalian, ya. Nah, kalian nanti yang jawab di rumah, ya. Oke, ready? Were they doing homework? Oke, ya. Kalau iya berarti yes, they were. No, they weren't. Karena nanyanya pakai were, ya jawabnya pakai were. Oke? Baik. Tidak ada yang sulit kan? Guys, masih bingung atau agak ragu? Silakan tanyakan di kolom komentar, ya. Biar nanti kita langsung berikan solusi terbaiknya. Buat kalian yang memang mau mendalami lebih jauh tentang bahasa Inggris, bisa hubungi langsung admin kami di kolom deskripsi. Kalian bisa tanya-tanya dulu, ya, atau sharing-sharing dulu, ya, dan programnya pun bisa dilakukan secara online dan offline. Jadi buat kalian yang jauh, jangan khawatir, oke? Baik, ya, selingan sedikit. Oke guys, kita sudah tahu ciri, cara menerjemahkan, dan penerapannya, baik dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya. Ini juga harus diperhatikan, ya, agar kita bisa menggunakan pola ini dengan baik dan benar serta tepat. Oke? Nah, guys, kalau untuk berbicara fungsi, ya, saya geser sedikit. Fungsi dari past continuous tense yang pertama adalah action in progress at past. Kalau continuous kan at present, ya, yang sedang terjadi sekarang. Oke? I am reading novel. Saya sedang membaca novel. Ya berarti sekarang ini. Dan ingat, ukuran tenses itu saat speaker berbicara. Ya, kalau kita mau berbicara, pasti guys, dalam kalimat bahasa Inggris, tenses itu harus include di dalamnya. Nah, bisa dipisahkan, ya. Baik, yang pertama action in progress at past, ya. Jadi aksi yang sedang atau pekerjaan yang sedang dilakukan di masa yang lampau, ya, maksudnya yang sudah lewat, ya.
mau lewatnya 1 detik yang lalu, mau lewatnya 1 menit yang lalu, mau lewatnya itu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, terserah. Yang penting ukurannya saat berbicara. Ya, kalau sedang dilakukannya beberapa detik yang lalu dari saat kita bicara, ya sudah bisa kita masukkan ke bentuk pas. Jadi nggak mesti harus jeda waktu yang lama, ya. Oke. Contohnya bagaimana? I was reading novel. Artinya, ingat kata kunci penerjemahan continuous. Sedang. I was reading novel berarti artinya saya sedang membaca novel. Ya, terserah mau ditambahkan nanti keterangan waktu atau tempat atau keterangan-keterangan lainnya, kalian lengkapilah di rumah. Ya, kalau boleh kalian share di kolom komentar, nanti kita koreksi. Oke? Baik. Contoh lainnya apa ya? Banyak. I was eating noodle in canteen misalkan. Saya sedang makan mie di kantin, ya. Atau yang lainnya, I was meeting at office in this morning, ya. Atau just now, saya sedang ada pertemuan atau rapat, boleh diartikan rapat di kantor tadi, ya, atau pagi ini, this morning. Oke, dan contoh lainnya lagi, ya. Pokoknya ingat subject of agreement-nya jangan sampai tertukar. Nanti kalian pakai word, jadi salah kan? Nah, baik. Saya rasa teman-teman sudah pahami itu. Kemudian fungsi yang keduanya adalah interrupted sentence, kalimat penjeda. Ini konsep 2 kejadian, ya. Ada 2 hal terjadi bersamaan di waktu yang sama. Oke, contohnya seperti apa? While I was reading novel, my mother watered the garden. Artinya, ketika saya sedang membaca novel, mama saya menyirami ke kebun. Seperti itu, guys. Ya. Baik, nanti untuk lebih menguasai pola ini, kalian buatlah contohnya di rumah, dilatih terus, baik secara tertulis maupun secara verbal, ya, atau secara oral, maksud kami, ya, di rumah bersama teman, saudara, orang tua, di rumah atau dimanapun kalian berada, agar dia bisa melekat dan teman-teman bisa menggunakan secara reflektif saat dibutuhkan. Ya, nah, sebelum saya tutup, saya simpulkan kembali tentang past continuous tense. Jadi past continuous tense adalah tenses yang fungsinya untuk menginformasikan aktivitas yang sedang dilakukan di masa yang lampau. Cirinya be verb in, dan be-nya itu ada 2, was dan were, ya, yang dipasarkan sesuai dengan subjeknya, dan penerjemahannya adalah sedang. Dia punya 2 fungsi. Yang pertama action in progress at past, dan interrupted sentence. Oke? Baik guys, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jika kalian, ya, suka dengan video ini, silakan di-share. Yang belum subscribe, silakan tekan saja tombol subscribe di kiri bawah. Oke? Dan jangan lupa like dan komen. Oke? Baik guys, saya harap ini bermanfaat. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.